peningkatannya sampai tinggi sekali. Jadi hampir 2 kali lipat gitu ya. Jadi tadi angka 2018 adalah 59.000 gitu ya. Jadi itu naik 6 tahun sebelumnya mungkin masih kira-kira berapa? 25 ribuan per tahun waktu itu. Nah, jadi ini yang membuat saya agak terusik karena dan hasil-hasil penelitian, cerita-cerita dari teman-teman yang berada di lapangan juga menjelaskan bahwa banyak gitu orang-orang yang dipenjarakan yang seharusnya mungkin memang tidak perlu dipenjarakan gitu ya. Mereka itu orang yang butuh pengobatan, butuh untuk dibantu dengan masalah adiksinya. Jadi karena ketika terjadi pemenjaraan itu berbagai masalah lain akan muncul gitu. Itu yang Hai sahabat Oda dimanapun berada, kali ini kita kedatangan tamu yang spesial, seorang peneliti di Atmajaya Research Center dan beliau ini adalah seorang doktor ya, biasa Dokter Okta Ferry Kamil dan biasa disapa dengan Bang Ferry. Halo Bang Ferry, gimana nih kabarnya Bang Ferry? Alhamdulillah, baik-baik, sehat-sehat. Apa kabar, Jetro? Ya, alhamdulillah sehat, Bang. Ya, mungkin bisa diceritakan, Bang, kiprah Abang di Atmajaya Research Center itu seperti apa sih? Ya, saya dulu mulai dengan di Pusat Penelitian HIV/AIDS Atmajaya itu tahun kira-kira 2009 dulu ya. Sebelumnya saya dengan program intervensi dulu dan kemudian beralih ke penelitian. Jadi diajak oleh Profesor Irwanto waktu itu ada satu rangkaian penelitian dan mulai saya di sana. Namanya lembaga penelitian, akhirnya mulai melakukan beberapa penelitian yang saya tangani langsung ataupun juga ikut dalam tim penelitian yang lain gitu ya. Dan alhamdulillah sampai saat ini Pusat Penelitian HIV/AIDS Atmajaya itu tahun ini menjadi salah satu pusat unggulan inovasi untuk penelitian kesehatan dari Dikti ya. Jadi alhamdulillah kita mendapatkan itu dan ya mudah-mudahan nanti melalui kerja-kerja dari di pusat penelitian ini kita bisa menyumbangkan sesuatu juga untuk isu AIDS ataupun di isu drugs atau harm reduction. Oke. Kalau harm reduction itu sendiri bicara tentang apa sih sebenarnya, Bang? Pengurangan dampak buruk nih katanya. Dampak buruk ya. Nah, terima kasih nih. Ini jadi topik menarik. Soalnya kalau kita lihat tentang istilah itu sendiri, sebenarnya itu mengacu pada pada pendekatan gitu ya. Kalau kita lihat tentang permasalahan narkoba atau masalah nafsa itu dulunya itu dikenal ada dua pendekatan yang utama. Yang satu adalah drug demand reduction, kemudian supply reduction, dan satu lagi di mana yang demand reduction itu berfokus pada bagaimana mencegah orang supaya tidak menggunakan drugs, kemudian tidak untuk yang sudah bermasalah dengan drugs itu akan mencoba mencari bantuan untuk pemulihan gitu. Nah, sementara yang supply reduction itu menekankan pada pemberantasan produksi ataupun penanaman gitu ya untuk yang zat-zat yang sifatnya alami, dan satu lagi adalah pemberantasan pada peredarannya. Jadi dua ini yang dikenal gitu. Nah, kemudian kira-kira 90-an sampai 2000-an itu terangkat juga karena isu banyaknya pengguna nafsa suntik. Jadi pengguna heroin yang utamanya itu waktu itu di mana-mana banyak kota di dunia itu yang bermasalah dengan HIV/AIDS gitu ya, karena penularannya juga sangat cepat di kelompok ini. Nah,
salah satu cara yang efektif untuk mencegah penularannya adalah dengan alat suntik steril. Nah, kemudian itulah yang membuat harm reduction itu pendekatan yang ketiga ini menjadi naik daun gitu ya, akhirnya makin dikenal atau diakui. Dan di Indonesia sendiri pendekatan harm reduction ini dikenalnya melalui program pencegahan HIV/AIDS pada pengguna nafsa suntik gitu. Walaupun sebenarnya harm reduction ini berlaku untuk pendekatan pada masalah-masalah penggunaan zat yang lain juga. Gitu kira-kira Mas Citro. Oke. Ya, jadi artinya memang satu upaya untuk menanggulangi dampak buruk dari penggunaan nafsa ya. Nah, ya. Kalau situasi pengguna nafsa atau pecandu nafsa di Indonesia ini, kalau dari kacamata Bang Ferry, saat ini gimana sih Bang? Ya, kalau kita lihat kan datanya itu yang paling bagus sebenarnya kan kalau kita mengacu pada yang paling lengkap ya BNN ya. Jadi mulai tahun 2003-an itu BNN itu sudah kerap melakukan berbagai penelitian terkait dengan pengguna nafsa. Nah, salah satu survei yang dilakukan itu misalnya kalau kita lihat publikasinya tahun 2019 gitu ya, itu prevalensi pengguna nafsa kita itu adalah 1,7% dari penduduk yang berusia antara 10 sampai 59 tahun. Nah, itu setara dengan kira-kira 3,8 juta atau 4 juta jiwa gitu ya. Jadi itulah jumlah orang-orang yang pernah menggunakan salah satu jenis zat narkoba dalam 1 tahun terakhir. Nah, tapi kalau dilihat dari angka itu tidak semuanya mereka adalah mereka yang ketergantungan gitu ya. Jadi kalau dilihat dari proporsinya itu ada yang coba-coba, kemudian ada yang dia menggunakan secara rutin tapi belum ketergantungan, sampai ke yang kelompok yang ketergantungan atau sudah kecanduan. Nah, ini jumlahnya juga berbeda gitu ya. Artinya kalau tidak salah itu kira-kira 2/3 dari jumlah yang 3,8 juta itu sebenarnya mereka adalah yang hanya coba-coba. Mungkin kalau pakai mungkin lagi nongkrong sama teman-teman, kemudian ada yang nawari. Nah, jadi dia pernah mencoba lah. Nah, sementara yang 1/4 dari jumlah 3,8 juta tadi itu mereka yang menjadi pengguna reguler ya, yang biasa nongkrong tapi belum mengalami ketergantungan. Yang mengalami ketergantungan itu kira-kira 16% itu perkiraannya. Jadi kalau tadi 3,8 juta atau misalnya 4 juta kali 16 ya berarti berapa? 300 ribuan atau 400 ribuan yang dianggap sebagai ketergantungan. Oke. Ya, jadi artinya sebenarnya ketergantungan nafsa di Indonesia ini cukup tinggi atau gimana nih Bang? Nah, kalau menarik ini, kalau kita lihat angkanya kan misalnya dianggap cukup tinggi, sebenarnya tidak juga ya. Jadi kalau kita mengatakan tinggi atau rendah kan harusnya ada pembandingnya gitu. Jadi kalau kita lihat prevalensi angka-angka pengguna nafsa di negara-negara lain itu bisa jauh lebih besar ya. Amerika Serikat atau Australia itu misalnya kalau ditanyakan berapa banyak jumlah penduduknya yang pernah menggunakan salah satu jenis zat dalam setahun terakhir, itu mungkin dia sampai 25% lebih gitu ya. Nah, kalau rata-rata dunia itu tadinya kira-kira 5,6%. Saya belum cek yang terakhir ini yang tapi kita itu masih jauh di bawah dari dari rata-rata prevalensi pengguna nafsa di negara-negara lain di dunia. Jadi kalau tadi yang lain rata-rata 5,6%, ada yang 4, ada yang 13 atau lebih tinggi lagi, tapi rata-rata itu 5,6. Nah, kita di posisi 1,7% gitu ya. Jadi dari sisi besaran masalah
kita jauh di bawah masalah yang lain, tapi bukan berarti bahwa masalah itu tidak apa-apa, begitu ya. Tetap harus ditangani dan harus ada cara untuk mengurangi besaran masalah yang ada. Oke. Nah, strategi pengurangan dampak buruk dari Bang Ferry sendiri atau dari yang program yang Bang Ferry jalankan ini gimana tuh Bang strateginya? Apakah dengan mengajak keterlibatan kelompok akademisi atau seperti apa? Nah, sebenarnya sekarang ini saya tidak lagi berkecimpung dalam program intervensi. Jadi saya keterlibatannya lebih di penelitian. Kemudian saya juga ikut di dalam jaringan-jaringan untuk advokasi perbaikan kebijakan NAPSA itu sendiri. Jadi kita bukan yang melakukan intervensi dalam bentuk misalnya penyediaan layanan atau promosi layanan tertentu begitu. Nah, sementara di Indonesia sendiri kalau kita lihat ya respon NAPSA kita itu satu ada yang di isu AIDS itu yang paling akrab dengan kita gitu ya. Artinya di kawan-kawan program AIDS tahu bahwa ada kegiatan menyasar ke pengguna NAPSA suntik. Nah, walaupun sebenarnya kita sangat membutuhkan untuk intervensi pada kelompok-kelompok yang lain yang selama ini cenderung hanya didekati dengan pendekatan misalnya hanya pencegahan saja atau misalnya pengobatan rehabilitasi begitu ya. Sementara untuk mereka yang masih belum mampu berhenti atau belum bisa mengurangi pemakaian harusnya tetap dilakukan sesuatu saya kira. Tapi itu belum terlalu banyak dilakukan. Nah sekarang kalau upaya terhadap pengurangan dampak kriminalisasi dari pengguna narkoba itu sendiri di Indonesia seperti apa sih Bang? Nah ini menarik ini, kriminalisasi. Jadi kalau kita lihat di Indonesia itu memang penggunaan NAPSA itu, penggunaan drugs itu memang masih diancam sebagai suatu tindakan kriminal ya. Nah, walaupun dari sisi filosofisnya ada yang mempermasalahkan itu juga. Ini kan kejahatan tanpa korban katanya. Nah, tapi walaupun itu tentu saja bisa diperdebatkan. Nah, kenyataannya bahwa ancaman untuk penggunaan zat itu di Indonesia masih cukup besar ya. Artinya ancamannya itu sampai 4 tahun gitu. Nah, belum lagi di dalam undang-undang kita itu walaupun ada pembedaan antara tuntutan untuk pengguna atau penyalahguna istilah di dalam undang-undang itu dengan yang ikut dalam peredaran itu sudah ada, karena untuk yang peredaran itu bisa ancamannya sampai 20 tahun gitu ya, sampai 15 tahun itu. Jadi tapi di secara hukum juga abu-abu itu tidak ada batas tegasnya gitu ya. Jadi begitu orang itu menggunakan, dia bisa jadi dituntut sebagai penyalahguna. Tapi kalau dia memiliki, menyimpan, menguasai itu sudah bisa masuk dalam pasal yang membuat dia dalam posisi sama dengan pengedar gitu. Jadi itu yang jadi masalah besar di kita. Sehingga kalau kita lihat dari statistiknya itu, misalnya tahun 2018 itu kemarin saya kebetulan lihat dan dalam satu diskusi saya juga angkat itu, ada tahun 2018 itu kira-kira 59.000 tersangka kasus narkotika gitu ya. Dan 45.000 diantaranya itu dari kasus penggunaan sabu gitu. Jadi itu sangat besar gitu ya, dan mungkin saja tadi kalau by definition, melalui definisi tadi, si yang 45.000 itu mungkin separuhnya akan terancam sebagai pengedar gitu ya. Nah, sementara yang sebagian kecilnya mungkin ya bisa diketahui dia adalah penyalahguna saja. Jadi itu jadi isu besar saya kira kalau akhirnya terlalu banyak orang yang seharusnya tidak perlu dipenjarakan sampai dipenjarakan. Iya. Ya kalau bicara soal undang-undang narkotika di Indonesia ini
menurut Bang Ferry undang-undang kita sudah cukup efektifkah? Karena kemarin saya lihat di YouTube itu ada satu video yang mengatakan ada seorang yang bisa memproduksi dan dia bisa mengendalikan produksi narkotika dari penjara gitu loh. Padahal produksinya tidak di dalam penjara sih memang, tapi bisa dia kendalikan gitu. Ini gimana nih Bang? Wah, ini bagian apa? Pertanyaan tentang apakah sudah cukup efektif gitu ya perundang-undangan kita itu untuk penanggulangan nafsa. Saya kira masih jauh dari efektif itu. Jadi kalau kita melihat tentang efektivitas dari hukum atau aturan dalam sebuah negara atau pada sebuah daerah itu, kita melihat apakah besaran masalahnya bisa ditekan atau diperkecil besaran masalahnya. Yang kedua, apakah dampak-dampak yang muncul dari permasalahan itu juga bisa ditekan begitu ya. Nah, kalau itu tidak terjawab atau cenderung naik, ya maka kita akan mempertanyakan efektivitas dari aturan ataupun kebijakan atau undang-undang yang ada. Nah, di kita itu masih dari tahun ke tahun jumlahnya masih bertambah terus ya. Yang kalau dari sisi prevalensi memang kita harus akui itu menurut survei itu turun ya. Nah, kalau kita lihat dari 2014 yang waktu itu masih kira-kira 2, sekian, 2,3 atau 2,8%, sekarang itu sudah menjadi 1,7% gitu ya. Tapi di sisi yang lain, misalnya tadi angka pemenjaraan kita sangat tinggi, bahkan itu naik terus dari tahun ke tahun. Saya pernah mencoba melihat secara secara kasar saja. 3 tahun sebelum tahun 2015 atau 2014 itu jadi angka-angka kasus baru narkotika di lapas, artinya dari angka yang berada di lapas tapi berasal dari sumbangan kasus narkotika. Itu saya lihat dari tahun 3 tahun sebelum dengan 3 tahun sesudah itu peningkatannya sampai tinggi sekali. Jadi hampir 2 kali lipat gitu ya. Jadi tadi angka 2018 adalah 59.000 gitu ya. Jadi itu naik 6 tahun sebelumnya mungkin masih kira-kira berapa? 25 ribuan per tahun waktu itu. Nah, jadi ini yang membuat saya agak terusik karena dan hasil-hasil penelitian, cerita-cerita dari teman-teman yang berada di lapangan juga menjelaskan bahwa banyak gitu orang-orang yang dipenjarakan yang seharusnya mungkin memang tidak perlu dipenjarakan gitu ya. Mereka itu orang yang butuh pengobatan, butuh untuk dibantu dengan masalah adiksinya. Jadi karena ketika terjadi pemenjaraan itu berbagai masalah lain akan muncul gitu. Itu yang saya kira kita pahami begitu. Jadi satu orang masuk ke penjara itu minimal saya sebutkan itu saya menyebutnya 5 orang lagi menjadi stres dan menjadi malu, mengisolasi diri dan lain-lain. Gitu Mas Cetro. Ya. Jadi bisa dikatakan mungkin undang-undang narkotika kita ini masih tajam ke bawah tumpul ke atas ya. Karena biasanya karena saya melihat cenderung ya pengguna pengedar itu, sementara kalau untuk bandar dan produsennya mungkin bandar ada produsen. Produsen ini kan bicara orang yang mengendalikan produksi ya. Nah, ini kan agak-agak susah nih kalau saya melihatnya, mungkin memang masih belum bisa gitu undang-undang narkotika kita ini menjamah mereka. Mungkin terkait dengan adanya kepentingan politik dan tokoh-tokoh yang ada di belakangnya gitu atau gimana gitu Bang. Menurut Abang gimana nih? Saya sebenarnya satu tidak punya informasi dan tidak mendalami itu tentang bagaimana struktur baik itu organisasi atau jaringan kriminal itu ya. Tapi kalau secara umum kita lihat bahwa masalah narkoba itu memang masalah yang sangat pelik. Jadi
kalau tidak hati-hati itu akan membakar banyak pihak gitu ya. Jadi dan itu sudah kita lihat gitu ya. Jadi di salah satu dampak sosial dari masa permasalahan narkoba itu untuk di kita konteks kita Indonesia itu tadi ada masalah tentang ancaman ekonominya gitu ya, ancaman situasi sosialnya juga ada tadi tentang bukan hanya yang dihukum saja yang akan bermasalah, tapi keluarganya juga akan bermasalah. Nah, yang ketiga yang jarang dibicarakan juga adalah tentang penggerusan ya nilai-nilai etika atau moral dari para penegak hukum. Jadi itu sudah kita lihat itu dalam studi-studi gitu ya tentang bagaimana bahwa baik itu di tingkat penyidikan ataupun di tingkat penuntutan atau sampai ke peradilan bisa digerogoti dengan penyalahgunaan wewenang gitu atau korupsi yang terjadi gitu ya. Itu yang saya kira kalau tidak hati-hati itu akan merugikan negara dan masyarakat gitu. Ya karena saya kalau lihat ya beberapa kasus memang kan kayak yang terjadi itu ada orang yang katakanlah tidak cakap ya, dia punya kekurangan psikologis gitu dan pas kebetulan memang diajak sama temennya, ya namanya orang nggak ngerti secara psikologis ya, kita sebut berkebutuhan khusus lah ya atau idiot ya. Nah itu pas diajak temennya dia kan nggak ngerti, tapi akhirnya karena pas kebetulan pada saat penangkapan memang dia ada di lokasi dan ya istilah tertangkap jadi akhirnya jadi korban gitu, artinya dia akan menghadapi vonis hukum yang cukup berat gitu. Dan ya menurut saya kan kalau yang kayak gitu-gitu sebetulnya kan kasihan ya orang yang sebenarnya tidak ngerti apa-apa ya seharusnya tidak bersalah gitu, tapi dia nggak bersalah dengan ya tadi ada tujuan kepentingan tertentu dari ya mungkin aparat penegak hukumnya tadi. Jadi kalau kita lihat misalnya kemarin itu ya itu contoh kasus di Tangerang kalau nggak salah ya beberapa tahun lalu gitu. Dan itu contoh yang jelas-jelas bentuk yang tidak terasa menyentuh rasa keadilan itu ya bahwa wah orang yang punya masalah perkembangan mental kok sampai dilakukan, dan alhamdulillahnya kan pengadilan juga cukup bagus ya, akhirnya keputusannya itu memuaskan semua pihak lah karena tidak terjadi pemenjaraan gitu. Nah yang kasihan juga yang lain-lain ya kasus-kasus di mana tadi saya kira seorang pelajar atau mahasiswa atau karyawan yang tertangkap karena karena dia ganja kah begitu ya. Terus hidupnya menjadi hilang seperti berubah sama sekali. Nah itu saya kira itu yang harus kita proteksi karena hukum itu saya kira memang tidak hanya sekedar dia menegakkan menjadi rambu, tapi juga harusnya itu sesuatu yang membawa kebaikan yang lebih baik ke depan gitu ya, bukan menimbulkan masalah-masalah yang justru keburukannya banyak begitu. Nah itu yang kalau misalnya dalam salah satu diskusi kita itu saya dengan teman-teman ya di isu ini tentang kebijakan bahwa bisa jadi memang hukuman itu menjadi keras atau terasa keras karena pengen ada efek penjeraan gitu supaya masyarakat jadi takut. Tapi kenyataannya 20 tahun ini tidak terjadi begitu ya. Tetap saja sebagian orang akan ada yang menggunakan dan akhirnya nggak jerah-jerah gitu ya. Itu tidak menjerahkan, justru menjadi sebaliknya menjadi lahan gitu ya. Kalau itu menjadi justru komoditas baru mengakibatkan orang bisa memilih pada yang mampu gitu ya. Jadi artinya hukumnya itu tidak menjadi sifat keadilannya menjadi turun gitu. Nah itu yang jadi satu tantangan saya kira yang perlu diperhatikan tentang penanggulangan masalah nafsa atau narkotika ini. Ya memang itu menarik sih kalau membahas mengenai ini ya. Karena saya melihatnya memang ya gitulah, undang-undang narkotika ini memang masih butuh banyak perbaikan gitu, mesti banyak yang harus dibenahi untuk bisa memberikan rasa keadilan bagi masyarakat. Karena kan kalau saya melihatnya justru
kalau apa ya, kita mungkin aparat penegak hukum kita atau masyarakat kita itu cenderung suka melihat orang tuh dipenjarakan gitu, artinya tanpa mempertimbangkan aspek mungkin ada hukum positifnya. Artinya kan yang menarik sekarang ketika kita bicara soal hukum itu kan ada upaya-upaya untuk hukum positif ya Bang ya. Jadi tidak lagi pemenjaraan, tapi lebih ke mungkin ya bimbingan sosial atau ya artinya ya artinya diajari, dididik lagi gitu ya, dididik lagi sehingga supaya dia bisa menjadi lebih baik. Dan ini memang kalau saya lihat kan di beberapa negara sudah cukup berkembang gitu, sudah diterapkan. Nah di Indonesia ini kan belum ya. Nggak usah undang-undang narkotika lah. Kalau kita lihat UU ITE ini kan kayaknya dikit-dikit orang baper gitu, penjarain. Nah ini kan kayaknya senang banget gitu ngeliat orang di penjara, ditangkap polisi dan lain sebagainya. Jadi mungkin apa ya, ada sisi buruk dari cara pandang seperti itu mungkin terhadap penerapan. Ya, seharusnya memang hukum positif bisa diterapkan ya Bang ya. Mungkin jadi kalau kita lihat itu perkembangan dalam bidang hukum, saya sendiri bukan ahli hukum ya, tapi karena akhirnya mau tidak mau belajar juga tentang bagaimana sistem kebijakan, dan salah satunya adalah tentang hukum. Dan dalam koalisi undang-undang narkotika, perubahan untuk undang-undang 35 2009 itu yang sekarang ini sudah masuk lagi ini katanya dalam prolegnas. Berarti akan menjadi bahasan lagi tentang RUU yang sedang atau sudah dipersiapkan oleh pemerintah. Nah itu memang menjadi bahasan kita bahwa hukum itu kan hanya salah satunya instrumennya ya. Tapi kemudian dia akan tergantung sekali dari siapa yang menggunakannya begitu. Jadi ada adegium di dalam hukum itu bahwa hukum yang baik itu kalau di tangan orang yang buruk dia tetap aja bisa menimbulkan dampak yang buruk gitu. Tapi hukum yang buruk di tangan orang yang baik masih bisa digunakan untuk sesuatu yang membawa kebaikan. Nah itu yang menjadi tantangan besar. Dan saya ingat jadinya ke satu pelatihan dulu di awal-awal masih terjun yang ini tentang bagaimana kita menganalisa begitu ya tentang suatu kebijakan atau hukum terkait dengan narkotika. Sebenarnya ini berlaku untuk menganalisa hukum apapun gitu ya. Jadi ada hukum yang ada law on the book katanya, hukum yang tertulis, kemudian ada law on practice. Nah, jadi hukum yang diterapkan, yang digunakan, yang diimplementasikan, dan yang ketiga adalah culture of law katanya. Jadi budaya hukumnya sendiri. Nah di kita itu kalau kita lihat dari tiga ini, jadi dari di materinya sendiri itu tadi banyak wilayah abu-abunya. Walaupun membedakan katanya, tapi tidak mampu membedakan secara langsung gitu ya. Jadi itu dibedakan oleh dari proses penyidikan, dari pengakuan dan lain-lain. Nah yang dari sisi implementasinya tadi, ternyata dengan daerah abu-abu ternyata banyak dipilih yang memenjarakan gitu ya. Jadi, nah itu dalam implementasinya kita sudah menjadi dua masalahnya. Dan culture of law kita, baik itu culture dari penegak hukumnya yang tadi mereka merasa sebagian besar itu mungkin punya pikiran bahwa mereka ini memang orang yang harus dihukum gitu ya. Walaupun dia hanya pengguna, tapi karena sudah 20 tahun ini sejak mulai gencarnya respon terhadap narkotika itu ya, jadi baru 20 tahunan ini dan sudah digas dengan bahwa mereka orang bersalah pantas dihukum. Ditambah lagi nanti kemudian ada kelompok-kelompok masyarakat ya, kalau kita lihat yang menyuarakan hal yang serupa begitu. Apakah karena kepentingan tertentu atau dia memang juga marah karena anggota keluarganya dulu ada yang sakit atau yang bermasalah dengan ini. Nah, sementara di masyarakat umumnya lagi mereka nggak tahu, dan 20 tahun ini sudah berisinya bahwa mereka memang layak dihukum. Itulah yang terjadi sehingga culture of law kita itu memang berat untuk
ke arah menghukum gitu. Nah ini yang jadi PR besar. Nah kalau bisa kita mengajak masyarakat, ada kemudian mendidik ke masyarakat, tapi juga mengadvokasi ke undang-undangnya sendiri tadi, misalnya tentang tidak harus menunggu masyarakatnya menjadi berubah dulu, baru kita berubah undang-undangnya atau nilai-nilai yang kita pegang di sana gitu ya. Saya kira sangat memungkinkan dan kita punya banyak contoh, banyak pembelajaran dari negara-negara lain yang bisa kita pakai. Oke, mungkin upaya apa nih yang dilakukan sama Bang Ferry dan teman-teman dalam mengajak masyarakat dan mendidik masyarakat nih, mengajak dan mengedukasi masyarakat untuk sama-sama terlibat di dalam upaya harm reduction ini atau penanggulangan dampak buruk. Ya, kalau lagi-lagi tadi ya, saya bukan di bagian pelaksana intervensi, jadi saya lebih banyak ke penelitian atau memberikan hasil-hasil pengamatan gitu ya, dalam upaya untuk advokasi juga memberikan pemikiran di sana. Tapi kalau saya lihat di masyarakat memang kita butuhkan tadi pendidikan satu supaya mereka jadi mengerti tentang apa itu nafsa, jenis-jenisnya apa saja begitu ya. Jadi kalau orang mengerti tentang zat itu apa, jenisnya apa, dampaknya seperti apa, maka dia bisa gunakan untuk informasi ini untuk melindungi dirinya sendiri atau melindungi saudaranya atau temannya gitu yang belum tahu. Nah, yang kedua adalah kita jadi bisa bersikap secara lebih proporsional, saya kira lebih sehat gitu. Dalam hal apa tadi tentang hukum misalnya, kalau kita lihat perkembangan di luar, karena memang di kitanya sedikit sekali perkembangan itu. Di luar negeri, misalnya tadi yang disebut-sebut oleh Mas Cetro tentang alternatif to imprisonment gitu ya. Jadi alternatif daripada pemenjaraan. Itu menjadi nafas yang sangat kuat dalam kebijakan nafsanya. Sesedikit mungkin kalau bisa orang dimasukkan penjara gitu. Karena tadi pemenjaraan itu dampaknya buruk sekali. Baik untuk orangnya ataupun untuk orang-orang di sekelilingnya. Dan untuk pemerintah pun buruk gitu ya. Tadi kalau terlalu banyak orang yang diurusin hanya menghabiskan saja dan anggaran pengelolaan rumah tahanan ataupun penjara itu jadi lebih besar ya. Iya, dan yang paling buruk itu adalah merusak hidup orang itu. Saya kira itu yang sehingga kalau kita lihat juga di dalam yang sifatnya dalam konteks pemenjaraan itu di sebagian besar di negara-negara Eropa Barat misalnya, mereka semakin mencoba memperkecil kemungkinan orang sampai di penjara cukup panjang gitu ya, atau yang di bawah tuntutannya di bawah 1 tahun itu kalau bisa ya nggak usah diselesaikan sampai ke pemenjaraan. Jadi ada upaya-upaya itu. Kalau kemarin kan sempat lihat tuh ada berita Belanda, jadi angka pertambahan angka orang yang masuk ke lapasnya turun terus sampai mereka harus menutup beberapa penjaranya begitu ya. Jadi artinya kan ada penyelesaian lain selain dari pemenjaraan. Nah itu saya kira yang harusnya bisa kita gali juga gitu di dalam konteks penanggulangan narkotika atau nafsa ini. Ada bentuknya konseling, orang itu kalau kira-kira dia bermasalah kena penggunaan, ayo disuruh ikut konseling atau ikut rehabilitasi atau ikut yang lain. Kalau dianggap merasa merugikan masyarakat, supaya ada unsur pendidikan, dia dikasih hukuman kerja sosial misalnya kan. Jadi mungkin agak sulit dilaksanakan, tapi bisa diupayakan kok gitu ya. Jadi bukan berarti sulit, kita nggak ada lembaga yang akan mengawasi. Kalau siapa yang akan mengawasi kalau dia kerja sosial, nanti bagaimana keamanan? Saya kira itu bisa diperbaiki. Dan yang lain adalah denda ya. Jadi denda itu bentuk yang rasional gitu. Jadi daripada orang dipenjarakan tadi dengan berbagai potensi yang lebih buruk terjadi, ya lebih bagus kita kasih denda begitu ya, atau tadi dikombinasikan dengan hukuman sosial dan lain-lain tadi. Ya, jadi begitu kira-kira Mas Cetro. Iya, betul.
Ya memang menarik sih Bang kalau bicara soal ya hukum penegakan hukum narkotika dan apa ya proses proses yang masih terjadi hingga saat ini dan memang akan selalu jadi pembahasan yang menarik ya. Dan nggak akan pernah habis nih karena beberapa teman-teman yang memang ada di dalam lingkup upaya advokasi dan harm reduction di program HIV/AIDS juga memang seringkali membahas masalah ini dan memang pemenjaraan itu ya memang bukan solusi karena ada justru malah pilihannya bukannya jadi lebih benar malah bisa jadi lebih brengsek gitu bisa jadi penjahat sekalian. Apa cerita-cerita anekdotal seperti itu ya, apa kisah-kisah orang. Saya beberapa bulan lalu itu ngobrol dengan satu teman yang satu angkatan. Wah, anak tetanggaku Fer, dia bilang gitu. Itu masih SMP kelas 3, tahu-tahu dia kena gara-gara ganja terus akhirnya masuk. Ini bukan di Jakarta ya, tapi di kota lain. Dan dia bilang masuk, dia pas keluar lagi badannya semua penuh tato, dia bilang gitu. Artinya saya bukan menganggap bahwa tato itu suatu simbol yang jelek, tapi bagaimana anak yang tadinya dia hanya kelas 3 SMP belum terlalu ini ya, tapi kemudian masuk dan keluarnya dia menjadi seperti belajar banyak selama di penjara itu dengan hal-hal kriminal lainnya gitu. Jadi itu yang saya kira harus sungguh-sungguh dipertimbangkan itu. Kalau tidak kita merusak sekian puluh ribu anak-anak saudara-saudara kita gitu ya, keluarga kita untuk menjadi buruk gitu. Dan itu yang ya suara dari kelompok inilah advokasi untuk masalah itu. Ya memang itu memang harus ada upaya-upaya seperti itu karena memang jangan sampai orang-orang yang cuman tadinya adalah korban coba-coba gitu karena pergaulan mungkin dia nggak ngerti diajak sama temennya, intinya ketika malah tertangkap akhirnya jadi masuk penjara. Nah ini kan yang satu hal yang mesti kita pahami bahwa pengguna itu adalah korban sebetulnya ya Bang ya. Pengguna itu adalah korban dari peredaran dari peredaran narkotika gitu. Karena kan kalau mau bicara ini ya narkotikanya kan nggak mungkin datang orang sendiri, pasti ada ada orang yang berusaha memperkenalkan dan membujuk seseorang untuk mencoba gitu. Jadi salah satu argumen waktu itu dalam diskusi juga ini waktu kita bicara tentang mereka adalah korban dari apa? Korban karena situasi. Kalau kita bicara siapa yang punya kewajiban untuk menjaga supaya tidak terjadi peredaran, ya itu adalah negara begitu. Jadi karena ketidakmampuan negara untuk menjaga masyarakat itu bisa terlindungi dari peredaran narkotika ataupun zat-zat tadi, akhirnya masyarakat yang menjadi korban sendiri gitu. Itu yang saya kira perlu kita pahami atau direnungkan lah begitu. Jadi karena selagi masih ada yang jualan, ya tetap akan ada yang make gitu ya. Jadi kenapa malah ini yang menjadi dihukum kembali gitu ya. Jadi kalau kita masuk ke hutan itu banyak ininya binatang buasnya, jadi sudah diterkam malah dihukum lagi gitu ya. Jadi yang saya kira. Oke, menarik ini Bang Ferry ya, dan memang ya mudah-mudahan dengan perbincangan kali ini teman-teman sahabat Oda bisa jadi lebih paham mengenai upaya harm reduction, terutama untuk korban nafsa ya. Gimana mungkin ada tambahan dari Bang Ferry? Ya, saya kira mungkin begini ya, untuk ke teman-teman sahabat Oda ya, yang kalau kita lihat sebagian dari teman-teman Oda itu mungkin ada yang memang punya background sebagai pengguna nafsa suntik misalnya tadinya. Dan sebagian lagi yang punya pasangan mungkin ya dari penasun gitu. Jadi saya kira ayo kita teman-teman di Oda bisa bahu membahu juga. Minimal kita bantu untuk memberikan informasi ini ke masyarakat gitu ya. Dan tadi informasi tentang nafsanya sendiri kita
perkuat sehingga kita bisa saling mengingatkan lah kalau ada yang mulai-mulai nyoba-nyoba atau mulai jadi rutin atau bahkan sudah bermasalah. Nah, ini yang kita coba bantu, saling mengingatkan, saling bantu. Sekarang ini makin banyak layanan-layanan gitu ya, baik itu rehab ataupun konseling. Jadi jangan takut, kita boleh sekali atau dianjurkan sekali untuk minta bantuan gitu ya. Kalau kita ketemu dengan masalah-masalah ini, dan mudah-mudahan apa yang kita lakukan nanti akan bermanfaat buat masyarakat juga. Betul. Ya Bang, oke, thank you untuk waktunya. Terima kasih banyak juga. Ya mudah-mudahan perbincangan kita ini membawa manfaat buat teman-teman sahabat Oda, dan silakan di subscribe, like dan share jika memang dirasa bermanfaat. Terima kasih Bang. Malam ya. Oke, terima kasih Bang Jetro. Ya.